Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lina. Di video konten terbaru aku ini, aku akan membongkar tentang makna rahasia di balik MV K-pop. Dan MV K-pop yang aku akan bahas kali ini adalah MV-nya KART, yaitu Gunshot. Aku tahu banget kalau kalian itu bakalan protes dengan ini, karena ini tuh MV-nya udah dari bulan lalu, yaitu bulan Agustus, tapi bukan tahun depan kan, jadi kita masih bisa bahas. Oke? Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, dan komen agar aku lebih bersemangat membuat konten selanjutnya. Oke, kita langsung saja pada pembahasannya. Di MV yang pada scan pertamanya itu terlihat beberapa member duduk, menunduk, dan tidak saling melihat. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi pada mukanya, itu terdapat goresan-goresan luka di setiap member. Dan ini membuktikan bahwa mereka itu sebenarnya ada masalah dalam diri mereka sendiri, dalam diri mereka masing-masing. Tapi sebenarnya ini bukan cuma masalah dari diri masing-masing, tapi ini masalah mereka satu sama lain, yang dimana luka-luka yang ada di goresan luka yang ada di muka mereka itu sebenarnya goresan luka yang digambarkan pada hati mereka yang merasa sakit dengan cinta mereka itu. Jadi di sini mereka itu sebenarnya lagi sedih sekaligus merasa terluka pada cinta mereka. Jadi begitu ceritanya di MV ini. Kemudian aku akan menyimpulkan bahwa MV KART yang ini, mereka itu sebenarnya saling berpasangan. Tapi kalian perlu garis bawahi perkataanku ini, mereka di MV ini sebenarnya saling berpasangan. Bukan pada real life mereka ya. Aku bukan cenayang yang tahu kalau mereka itu sebenarnya pacar atau enggak. Jadi ini cuman di MV atau di teori MV mereka. Oke, kita lanjut di scan berikutnya. Dan pasangan pertama yang akan aku bongkar di sini yaitu Jisep dan Somin. Kenapa Jisep dan Somin? Karena mereka itu mempunyai tanda yang sama dalam scan berikut ini. Scan pertama yaitu pada baju mereka yang tertulis algoritma, yaitu Somin pada baju sebelah kirinya tertulis algoritma dan Jisep pada sekitaran kerah bajunya yang tertulis algoritma ini. Dan jika kalian lebih detail lagi, ternyata algoritma itu sendiri dari kata umum yang berarti metode perhitungan atau komputasi, yang jika dalam kata serapan bahasa Indonesianya yaitu algoritma, yang berkaitan erat dengan pemrograman komputer atau programmer komputer. Oke, pada pasangan kedua adalah BM dan Jiwo. Kenapa BM dan Jiwo? Karena mereka ternyata ada tanda yang sama pada scan di mana di sekitaran BM, yaitu kain-kain yang ada di sekitaran BM itu memberikan tanda X, dan Jiwo pada manekin di sekitarnya yang ada tanda X-nya. Oke, sekarang kita akan membahas pasangan pertama. Pasangan pertama yaitu Jisep dan Somin. Di mana cerita cinta Jisep dan Somin ini sebenarnya Jisep ini selalu mengatur segala hal yang ingin dilakukan oleh Somin dan membuat Somin ini merasa tertekan dalam hubungan mereka. Ini dibuktikan pada saat Jisep duduk di atas komputer-komputer rusak dan di sekitarnya itu ada komputer-komputer lain, keyboard yang ada di hadapannya, dan terlihat di situ Jisep sedang mengetik sesuatu seperti mengatur sesuatu di depannya. Dan tidak lama setelah itu ada scan di mana Jisep menghancurkan keyboard itu. Itu seperti Jisep ini sebenarnya dalam hubungannya suka mengatur Somin itu. Secara tidak langsung dia telah menghancurkan hubungan mereka. Karena Somin yang sebenarnya dalam hubungannya itu tertekan, ini dibuktikan pada scan-nya dia duduk di atas manekin-manekin yang rusak, dikelilingi oleh kamera, yang dimana kamera itu kayak mengawasi dia begitu di setiap tindakannya.
Itu yang membuat scan di mana Somin ini sebenarnya tertekan dalam hubungannya. Kemudian pada scan selanjutnya terlihat bahwa Somin itu mengukir sebuah pensil. Pensil ini dia ukir hingga panjang begitu, tapi di ujung pensil itu tetap tumpul. Ini tuh diibaratkan dia mengukir cintanya sama Gisep, tapi akhirnya pensil itu dia patahkan kan. Saking bucinnya dia itu mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Gisep ini. Sehingga membuat secara tidak langsung hatinya itu menjadi patah. Ini sebenarnya bersambung juga pada saat Somin dan Gisep akhirnya hubungannya kandas. Kenapa aku bilang kandas? Karena sebenarnya gambaran dari keseluruhan di mana Gisep itu suka sekali mengatur segala hal yang ingin dilakukan oleh Somin, sehingga lantaran Somin ini sangat bucin sama si Gisep ini, akhirnya dia menuruti hal itu, tapi secara tidak langsung itu membuat dia tertekan. Akhirnya klimaksnya pun tiba di mana Somin ini ternyata dia tahu apa yang dirasakan oleh Gisep sebenarnya, bahwa sebenarnya Gisep ini sama sekali tidak mencintai dia. Katakan pensil itu menandakan bahwa hatinya sudah patah dan hubungan mereka itu telah berakhir. Ini dibuktikan pada lirik lagu dinyanyikan di video klipnya. Dan ini adalah lirik yang Somin nyanyikan. Dengan kata love, setiap saat kau selalu menutupinya. Keegoisan, aku tak pernah merasa puas, meski aku mencurahkan semua yang kupunya. Dan ini jelas-jelas liriknya itu mengandung sebuah bahwa si Gisep ini menyembunyikan sesuatu dari dirinya, dan ada juga penggalan katanya dia telah mencurahkan semuanya kan. Itu sebenarnya dia udah ukir cintanya semuanya yang dia kasih ke Gisep ini. Tapi Gisep ini malah itu tidak merasakan apa-apa dalam hubungannya. Dan ini juga dibuktikan oleh lirik yang dinyanyikan oleh Gisep di MV. Aku merasa seolah berada di reruntuhan. Hancurkan itu dampak buruk yang menutupi kedua mataku ini. Itu menutupi warna aslimu, sekarang lepaskanlah aku dari belenggumu. Yang selanjutnya aku akan ceritakan adalah BM dan Jiwo. Di sini BM dan Jiwo sebenarnya Jiwo itu awalnya sangat menyukai si BM ini. Namun dari hari ke hari si BM ini tampak gak peduli sama apa yang cinta yang diberikan oleh Jiwo ini. Ini dibuktikan pada scan di mana Jiwo memeluk manekin, dan di situ terbukti bahwa seakan si Jiwo ini memeluk seseorang yang tidak berperasaan gitu. Ya kan? Jadi seperti dia menyukai BM, tapi BM sendiri gak ada perasaan apa-apa sama dia juga gitu. Dan pada hubungan si BM ini kasar ke Somin ini ditunjukkan pada saat si BM ini memukul kain yang bertuliskan X itu di sekitarnya, memakai tongkat bisbol. Itu tuh kayak digambarkan hubungannya dengan Somin yang kasar. Kemudian di scan di mana BM itu jalan terus di tengah kebakaran, terus ada orang di depannya kayak ngalangin dia, tapi dia nggak peduli. Itu seperti di mana Jiwo sendiri yang ada di depannya itu dia nggak peduli gitu loh. Maksudnya cintanya si Jiwo ini dia nggak pernah peduli, ditunjukkan pada scan itu. Dan klimaksnya pada hubungan mereka ini yaitu di mana si Jiwo melepaskan bungkusan kepala pada manekin yang ada di hadapannya. Dia membuka bungkusan kepala itu. Nah, di situ gak lama Jiwo langsung menghancurkan semua manekin yang ada di sekitarnya. Itu seperti di mana Jiwo sendiri akhirnya tahu bahwa si BM ini gak peduli dan gak pernah mencintai dia. Dan di situ akhirnya mereka bertengkar. Ini digambarkan pada saat si Jiwo ini menghancurkan manekin yang ada di sekitarnya. Dan tidak lama pada scan selanjutnya ada cat yang ditumpahkan pada tengkorak
BM menumpahkan cat hitam pada tengkorak. Ini tuh menggambarkan bahwa seperti yang kita tahu sendiri, warna hitam itu sendiri adalah warna dari kematian atau kayak kegelapan gitu kan. Sedangkan tengkorak simbol dari kematian atau akhir dari kehidupan. Dan ini menggambarkan bahwa setelah pertengkaran yang ada, hubungan BM sama Jiwo ini akhirnya berakhir, dan di situ akhirnya ada scan di mana Jiwo kelihatan frustasi, menghibur dirinya, scan yang ada dia menyanyi sambil dikelilingi oleh Mike. Dia itu menghibur dirinya gitu loh. Tapi sayang, itu Mike akhirnya patah kan. Itu seperti hubungan mereka yang akhirnya patah antara si BM dan si Jiwo ini. Begitu ceritanya. Jadi intinya dalam hubungan si Jiwo dan BM ini, sebenarnya BM tidak pernah peduli dalam hubungan mereka. Begitu. Ini ditandakan pada scan juga di mana ada tulisan di baju BM atau di kerahnya ya, tepatnya di kerah bajunya itu tertuliskan boy problem. Yang kalau ditelusuri atau yang kalau lebih detailnya itu, tulisan boy problem ini terdapat unsur lagu yang pernah dinyanyikan oleh Carly Rae Jepsen, yang dimana makna lagu tersebut yaitu dia mempunyai permasalahan pribadi dan dia tidak peduli pada hubungan dia yang telah putus gitu. Dan ini menggambarkan bahwa perasaan BM itu sebenarnya ke Jiwo, dia tidak peduli pada saat mereka udah mengakhiri hubungan mereka. Jadi ya dia santai aja gitu loh. Karena dia emang awalnya kan dia nggak ada perasaan sama sekali sama si Jiwo ini kan. Dan itu membuat Jiwo makin frustasi karena dia akhirnya tahu ternyata selama ini hubungan mereka itu ya cuma dia yang bangun sendiri gitu loh. Ngerti kan kalian? Sakitnya Jiwo itu kayak gimana. Ini juga didukung dengan lirik yang dinyanyikan oleh Jiwo itu sendiri. Jawablah aku jika aku memanggilmu. Tanpamu aku mati dengan perlahan. Kata-kata yang kau ucapkan itu membunuhku seperti peluru. Kalian paham kan kata-kata yang kau ucapkan itu membunuhku seperti peluru? Itu pada saat scan di mana si BM ini mengungkapkan kata-kata tidak pedulinya terhadap si Jiwo ini. Kalian ngerti kan di situ? Oke, ini makin diperkuat dengan lirik yang ada di mana yang mengalami sakit banget dalam hubungannya itu yaitu si Somin dan si Jiwo ini. Ini dibuktikan pada lirik yang mereka bernyanyi bergantian pada lirik ini. Kata-katamu seperti tembakan, aku berdarah cinta. Mereka memukulku seperti tembakan, aku berdarah cinta. Sayang cinta ini aku berdarah untukmu, oh tidak ada cinta, aku akan pergi jauh untuk diriku sendiri, tidak lebih. Oh, jadi kata-katamu seperti tembakan, aku berdarah cinta, mereka memukulku seperti tembakan, aku sudah cukup banyak mengeluarkan darah. Jadi itu kayak mereka bilang akhir dari cinta mereka sendiri. Jadi makna dalam MV Card ini sebenarnya adalah seseorang yang sangat mencintai pasangannya, namun pasangannya ini suka mengontrol. Dan pas dia tahu pasangannya ini sebenarnya tidak peduli dengan dia akhirnya baru sadar bahwa cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Itu dia menjalani hubungan yang sebenarnya hanya dia mencintai, sedangkan pasangannya itu tidak mencintainya sama sekali. Gimana pendapat kalian tentang bedah K-pop kali ini, kartu yang ini? Apa kalian ada masukan untuk aku? Karena aku juga baru suka membaca teori-teori konspirasi saat ini tuh ya sekarang gitu loh. Karena aku memang orangnya mudah penasaran gitu, apalagi lihat video klipnya Gunshot Karti yang ini tuh kayak banyak banget simbol-simbol yang membuat aku penasaran, dan di sini setelah terpecahkan ternyata simbol-simbol itu mempunyai arti dan makna tertentu dalam cerita MV-nya ini. Jadi menurut kalian, atau mungkin ada menurut kalian yang kurang dalam penjelasanku ini, kalian bisa komen di bawah, bisa jelaskan lebih detail lagi, karena aku masih baru juga dalam
perteori-teorian MV K-pop kayak gini ya guys. Jadi atau mungkin ada idola kalian yang mau aku bahas MV-nya dan mau aku bedah, kalian juga bisa komen di bawah. Pesan yang ingin disampaikan oleh Card dalam MV ini itu mencintailah seadanya, jangan terlalu berlebihan sehingga nanti kalau kalian putus kalian itu bisa gampang move on-nya. Ya menurut aku gitu pesan yang aku mau disampaikan dalam MV ini. Oke, kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, dan komen pada kontenku kali ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.